Masih di kabar pagi pemirsa, hasil voting sidang pleno PBB memutuskan 143 dari 177 negara menerima Palestina sebagai negara merdeka dan menjadi anggota baru PBB. Majelis Umum PBB juga telah melakukan voting mengenai resolusi yang akan memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina. Dari 177 negara yang mengikuti sidang, 143 negara menerima Palestina sebagai negara anggota PBB, 9 negara menolak, dan 23 negara lainnya abstain. Ini merupakan sejarah baru di mana mayoritas negara-negara di dunia telah menerima Palestina sebagai sebuah negara merdeka yang berhak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Palestina bisa menjadi anggota ke-194 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil sidang ini tidak seperti sidang Dewan Keamanan PBB, tidak ada hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara itu. Jadi alhamdulillah baru tadi siang pukul 11 waktu New York anggota Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai admission of membership dan alhamdulillah resolusi itu didukung oleh 143 negara dan disponsori oleh 77 negara termasuk ke Indonesia. Jadi pada intinya resolusi ini memuat berbagai langkah dan berbagai hal dan hak dan keistimewaan bagi Palestina yang saat ini statusnya merupakan state observer kepada UN. Namun haknya dengan resolusi ini haknya menyerupai hak-hak negara anggota penuh kepada UN, kecuali hak untuk bisa melakukan voting. Beberapa hak yang ada yang disepakati dalam resolusi tersebut antara lain memberikan Palestina tempat di mana mereka akan sekarang duduk di antara negara anggota PBB di pertemuan-pertemuan seperti Majelis Umum PBB. Selain itu, Palestina juga berhak untuk bisa mengajukan resolusi di berbagai komite di SMU PBB dan juga Palestina dapat menjadi co-sponsor berbagai resolusi yang diajukan baik itu di UN maupun di berbagai komite lainnya. Satu hal yang penting juga untuk diketahui, ini kan resolusi ini sebenarnya merupakan resolusi perantara sebelum proses keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota UN. Dan dalam resolusi tersebut juga meminta agar Majelis Umum PBB kembali meminta Dewan Keamanan untuk melakukan pertimbangan terhadap keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota. 143 negara sepakat mendukung dan mengesahkan resolusi untuk memperluas hak-hak Palestina untuk mendapat keanggotaan penuh di PBB. Sementara itu, 9 negara menolak, 23 negara abstain. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pengamat politik Timur Tengah, Bapak Hasbulo Sastrawi. Selamat pagi, Pak Hasbulo. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Hasbulo, ini dari 143 negara yang mendukung Palestina ini, dampak yang diterima oleh Palestina ini seperti apa? Lalu pengaruhnya kepada sidang DKPBB nantinya itu seperti apa, Pak Hasbulo? Ya, memang resolusi ini mempunyai dua dampak menurut saya yang akan sangat besar dan sangat penting. Yang pertama di level keanggotaan ataupun hukum-hukum yang berlaku di internal PBB. Sebagaimana tadi telah disampaikan dari perwakilan Indonesia bahwa resolusi ini belum menjadikan Palestina sebagai anggota penuh di PBB, tapi kurang lebih ini bisa digunakan bahasa kurang satu langkah lagi. Kenapa kurang satu langkah lagi? Karena dengan resolusi ini maka walaupun status Palestina tetap sebagai pemantau non anggota, tapi dia memiliki hak-hak yang sangat istimewa yang tadi telah disampaikan. Misalkan dengan resolusi ini per beberapa bulan ke depan, September atau November, itu akan memiliki posisi khusus atau kursi yang itu menjadi tempatnya bagi perwakilan
apa namanya Palestina di PBB. Selain hak-hak istimewa seperti bisa memberikan usulan-usulan. Jadi ini kayak semacam hak-hak di anggota PBB yang bisa digunakan oleh negara anggota penuh gitu. Walaupun statusnya Palestina belum menjadi anggota penuh, tapi ini bisa menjadi jalan yang cukup baik untuk mencapai keinginan untuk menjadi anggota penuh di PBB. Mas. Iya, Pak Hasbullah, jika tadi disampaikan memang mendapatkan hak-hak istimewa, namun apakah dukungan ini dapat menghentikan agresi Israel di Palestina? Ya, itu menurut saya bagian yang kedua tadi yang mau saya sampaikan. Jadi satu, ini soal dinamika dan penguatan kapasitas dan keberadaan Palestina di PBB. Dan yang kedua, secara politik ini memang punya dampak terhadap terhadap pandangan dunia. Dari angka-angka ini menunjukkan sekali lagi bahwa masyarakat dunia masih punya nurani yang jernih, masih punya pandangan yang sehat tentang persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina, termasuk yang tadi ditanyakan soal bagaimana perang ini adalah yang terus berlangsung di jalur Gaza, bahkan di Rafah sekarang. Ini kan kalau menggunakan angka-angka ini menunjukkan bahwa dunia itu masih sehat, punya pandangan yang menentang dan tidak setuju dengan perang-perang seperti itu. Dan kalaupun perang itu berkelanjutan, itu tetap di dalam pandangan negatif di mata dunia, karena itu berarti cuman egoisme Israel, egoisme pendukung-pendukungnya yang tidak mau memerhatikan kepentingan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat perkembangan terbarunya, justru perang Rafah itu membuat kayak semacam jarak baru di antara Israel dengan Amerika, karena Amerika lalu memberlakukan sikap-sikap yang sangat keras kepada Israel sebagai bentuk kekecewaan karena Israel memaksa untuk terus melakukan invasi ke Rafah. Padahal arahan atau pendapat Gedung Putih itu jelas bahwa Israel dilarang untuk masuk ke Rafah, dan Israel tetap maksa, maka berbagai macam langkah dilakukan seperti yang dilakukan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Walaupun Mas, ini kita buru-buru, hubungan Israel dengan Amerika itu tidak bisa dibaca begitu polos. Jadi kalau menggunakan pendekatan juru bicara militer Israel, selalu ada ruang di balik layar. Bisa jadi di balik layar ada hal-hal lain yang kita nggak tahu. Tapi yang ditampakkan secara eksplisit di luar layar, bahwa ini menjadi kayak semacam kerenggangan di antara Israel dengan Amerika, minimal dalam bentuk penangguhan pengiriman bom-bom besar yang sekarang ditangguhkan ke Israel. Begitu Mas. Mbak. Baik, Pak Hasbullah, dari hak-hak istimewa yang didapatkan oleh Palestina setelah sidang pleno ini, apakah dari Palestina sendiri ini bisa menuntut pelanggaran-pelanggaran humaniter yang selama ini dilanggar oleh Israel saat menyerang Gaza, terutama pada perang yang saat ini berlangsung di Rafah? Ya, sebagai pihak yang memiliki hak-hak istimewa termasuk untuk mengusulkan proposal-proposal, menurut saya Palestina ke depan diberikan keleluasaan untuk memberikan masukan atau proposal atau keinginan atau pendapat yang ingin disampaikan berkaitan dengan apa yang terbaik di dunia ini, termasuk berkaitan dengan Palestina itu sendiri. Itu bagian daripada keistimewaan yang diberikan oleh haknya. Apa yang terjadi di Rafah menurut saya kita lihat itu bukan hanya Palestina yang mengajukan itu, malah negara-negara lain juga bisa melakukan pengusulan tentang resolusi-resolusi yang dibutuhkan untuk menghentikan krisis yang terus berkelanjutan di Rafah, Mas. Ya, melihat situasi ini, bagaimana dengan 9 negara yang memang menolak dan 23 yang abstain? Seperti apa tanggapan mereka melihat situasi yang mendukung Palestina tersebut? Ya, karena mereka tetap mempunyai arti, karena mereka abstain artinya terutama kalau Amerika Amerika tidak menggunakan veto, dia menggunakan veto sebelumnya, itu tetap punya arti. Artinya adalah bahwa angka-angka ini sekali lagi menunjukkan betapa masyarakat dunia itu masih jauh lebih banyak yang mendukung Palestina, jauh lebih banyak yang menggunakan hati nurani di dalam melihat apa yang terjadi di Palestina daripada sekedar mungkin ego, kemudian mungkin persekutuan yang tidak betul-betul meletakkan perdamaian dan mungkin kepentingan masyarakat, terutama masyarakat sipil di dalam pertimbangan-pertimbangan yang diambil gitu. Karena kan yang terjadi sekarang di Palestina, terutama di Gaza, itu yang
yang selalu kita bilang ini sudah pelanggaran terhadap berbagai macam ketentuan. Sekali lagi yang menjadi korban itu bukan masyarakat bersenjata, bukan anggota bersenjata. Yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Yang menjadi korban adalah anak-anak, ibu-ibu, dan orang-orang yang tidak mampu. Yang berdasarkan hukum manapun itu adalah orang-orang yang mestinya perlu dilindungi. Dan tidak bisa Israel hanya bermodalkan selembaran informasi untuk meminta, kemudian dia cukup untuk memenuhi syarat bahwa sudah disosialisasikan mengenai rencana operasi militer yang dilakukan. Apalagi di Gaza tidak punya tempat lain untuk mengungsi. Nah, ini yang menjadi catatan keras menurut saya dari banyak negara terhadap operasi militer yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Di Rafah terutama, Mas. Baik, Pak Hasbulo, ini ada 143 negara yang mengakui Palestina. Apakah ini artinya dari seluruh negara yang mengakui ini tahu bahwa tanah yang saat ini diduduki oleh Israel itu merupakan tanah milik Palestina, Pak Hasbulo? Ya, menurut saya yang mengikuti ya, kita tahu tentang riwayat itu asal muasalnya dan bagaimana menjadi konflik. Nah, oleh karena itu itulah yang menjadi dasar dan latar belakang kenapa banyak negara masih mendukung atau mengecam apa yang dilakukan oleh Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, hal yang tidak kalah penting menurut saya, Mas, yang terkait dengan ini adalah bahwa sambil lalu PBB berproses untuk bagaimana Palestina bisa berjuang dan mendapatkan harapannya untuk menjadi anggota penuh, menurut saya yang tidak kalah penting ke dalam. Nah, ini harus kita suarakan karena kita sadar, kita tahu di internal Palestina sendiri bukan tanpa pendapat-pendapat yang berbeda, ada fraksi-fraksi yang berbeda. Nah, ini yang menurut saya harus berproses tidak kalah kencang daripada yang terjadi di PBB. Karena walaupun orang luar sudah mengakui, kalau di dalam ternyata masih pecah, masih belum ada kesatuan nasional. Nah, itu yang akan menjadi tantangan yang tidak kalah berat. Dan menurut saya momentum pengakuan luar itu penting, tapi secara internal Palestina juga harus menyiapkan diri agar bagaimana faksi-faksi yang ada ini bisa semakin kuat di dalam satu barisan, sehingga nanti bisa terjadi dua perkembangan dari dua arah pada waktu sekaligus, yaitu di PBB mengalami peningkatan dan pengakuan sebagai anggota penuh misalkan, lalu bisa berbanding lurus dengan penerimaan semua faksi, semua unsur yang ada di Palestina untuk menjadikan dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Karena menurut saya yang tidak kalah penting juga nanti ketika menghadapi Israel gitu. Kalau terus kayak sekarang ini kan ya istilahnya Hamas yang berperang, tapi yang faksi-faksi lain terutama yang tidak di bawah Hamas kan itu tidak terlalu terekspos gitu. Nah, artinya apa? Nyata adanya belum kesatuan di Palestina, dan menurut saya itu bagian yang tidak kalah penting untuk kita dorong ke depan agar makin kuat di Palestina, Mas. Begitu, Mas. Ya, Pak Hasbulo, melihat situasi ini diperkirakan apa aksi nyata yang akan dilakukan oleh PBB mengingat korban jiwa sudah hampir 35.000, Pak? Ya, kalau bagian daripada aksi nyata kan salah satu yang tadi juga disampaikan, bagian daripada hak ini adalah bahwa Dewan Keamanan itu bisa mempertimbangkan secara positif tentang keanggotaan Palestina. Dan ini saya sampaikan juga di kesempatan yang berbeda, mestinya kita jadikan sebagai tanggung jawab sejarah. Jadi PBB mengambil tanggung jawab sejarah untuk bagaimana memberikan solusi yang jelas dengan persoalan Palestina dengan Israel, sehingga tidak semakin jatuh korban. Nah, di sisi lain saya sampaikan bahwa ini pentingnya masyarakat semua, termasuk mungkin para kaum muda melalui kampus dan perguruan tinggi, untuk memberikan suara yang bulat tentang ini semua. Saya menganggap ini pilihan kita ke depan. Kalau kita nggak melakukan tindakan sekarang, bukan tidak mungkin soal perang-perang seperti ini akan terus terwarisi kepada generasi selanjutnya. Saya mengatakan perang hari ini adalah warisan dari generasi 40-an yang melakukan kebijakan termasuk mempersilahkan Israel masuk ke sebuah tanah yang sekarang menjadi wilayahnya dan menjadi konflik dengan Palestina. Dan generasi berikutnya menjadi terbebani dan harus menanggung daripada keputusan itu. Nah, hari ini mestinya kita ambil tanggung jawab sejarah untuk mewariskan ke depan cerita perdamaian, bukan cerita peperang yang tidak ada ujungnya.
Demikian, Mas Baik, dan Pak Putih. baik, terima kasih Pak Hasbullah Sasrawi atas analisanya. Kita harapkan juga untuk perang di Gaza ini cepat terhenti, Pak Hasbullah. Terima kasih.